Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia dan dimanapun berada. Senang sekali kembali menjumpai saudara saat ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih karunia, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas dan tanggung jawab kami serta aktivitas kami. Semua karena berkat pertolongan Tuhan. Pada saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami memahami maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca bersama di dalam Markus 5 ayat yang ke-25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Saudara, saya percaya tidak seorang pun mau hidup dalam penderitaan, apalagi sampai sekian waktu lamanya. Penderitaan, kesesakan, masalah tidak pernah datang dengan permisi, tapi tiba-tiba dan terduga waktunya. Sedikit saja mengalami masalah, orang bisa mengeluh, bersungut-sungut, menjerit, berteriak-teriak kepada Tuhan, meminta pertolongan secepatnya. Saudara, ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya mengalami sakit pendarahan. 12 tahun bukanlah waktu yang singkat, dan ini sudah cukup menjelaskan kepada kita tentang penderitaan yang ia rasakan. Apalagi di kalangan orang Yahudi, pendarahan merupakan suatu hal yang najis. Tertulis, apabila seorang perempuan berhari-hari lamanya mengeluarkan lelehan, yakni lelehan darah yang bukan pada waktu cemar kainnya, atau apabila ia mengeluarkan lelehan lebih lama dari waktu cemar kainnya, maka selama lelehannya yang najis itu, perempuan itu adalah seperti pada hari-hari cemar kainnya, yakni ia najis. Selain mengalami penderitaan fisik, perempuan ini juga harus mengalami penderitaan batin yang luar biasa, karena semua orang pasti memandang rendah, menghindari, menjauhi, dan mengucilkan dia. Bahkan pada zaman itu ada aturan bahwa orang yang sakit seperti ini harus diasingkan dan tidak boleh datang untuk beribadah. Alkitab juga mencatat bahwa ketika mendatangi Kristus, perempuan itu dalam keadaan miskin karena harta bendanya sudah habis berobat kemana-mana dengan mendatangi banyak tabib, tetapi tidak membuahkan hasil. Tertulis, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Kata berulang-ulang menunjuk suatu usaha yang dilakukan secara terus-menerus dengan tiada mengenal lelah, saudara. Demi mendapatkan kesembuhan, ia tidak lagi memperhitungkan berapapun besar biaya yang harus dikeluarkan. Namun, sekalipun mengalami penderitaan yang hebat, perempuan ini tidak berputus asa dan hilang pengharapan. Sekalipun usaha kerasnya selama ini menemui jalan buntu, perempuan ini tak patah arang. Begitu mendengar Kristus sedang lewat, perempuan itu pun tidak menyia-nyiakan kesempatan. Sekalipun fisiknya lemah dan Kristus sedang dikelilingi oleh kerumunan orang banyak, perempuan itu terus berusaha menjamah jubah-jubahnya. Dengan penuh iman, perempuan itu berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan mujizat terjadi, saudara. Ketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Luar biasa, saudara. Saudaraku, Kristus biasanya menyembuhkan orang dengan perkataan atau melakukan penumpangan tangan atau jamahan tangannya. Tetapi perempuan ini mengalami kesembuhan hanya dengan perantaraan jumbai jubah Tuhan. Tindakan yang dilakukan oleh perempuan itu membuktikan bahwa ia memiliki iman yang luar biasa. Ada tertulis, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan
dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Artinya, jika Tuhan tidak berkenan terhadap seseorang, tidak mungkin dia akan bertindak dan menyatakan kuasanya bagi orang tersebut. Berkatalah Tuhan kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Puji Tuhan. Saudara, tanpa iman, kita tidak akan mengalami dan merasakan bagaimana Tuhan bekerja secara luar biasa dan dahsyat, seperti yang terjadi atas penduduk Nazaret. Sekalipun telah mendengar bagaimana Tuhan menyembuhkan segala penyakit dan melakukan banyak mujizat, orang-orang di Nazaret tidak mempercayai dia dan menganggap bahwa ia tidak lebih dari anak tukang kayu. Tertulis, lalu mereka kecewa dan menolak dia. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Kristus tidak melakukan banyak mujizat di Nazaret bukan karena dia tidak sanggup, saudara, tetapi karena orang-orang Nazaret tidak percaya kepadanya. Ketidakpercayaan menjadi penghalang untuk mengalami pertolongan dan pemulihan daripada Tuhan. Saudaraku, iman yang teguh adalah pintu kepada kehidupan yang dipulihkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, mari kita semakin teguh dalam iman kita dan kita percaya bahwa Tuhan sanggup pulihkan kita. Tuhan yang berkuasa dan hebat perbuatannya. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk memiliki iman yang teguh. Iman yang percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan kami, apapun keadaan kami. Karena kami percaya belas kasihan Tuhan bagi kami. Mari ya Tuhan, pulihkan setiap kami saat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami yang mendengar program ini, yang saat ini sakit. Tuhan tolong sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah dengan bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Yang hidup dalam tekanan kesulitan, persoalan, mari Tuhan tolong mereka. Berkati dan pulihkan hidup mereka. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, pekerjaan, pendidikan, bisnis, dan apapun yang dikerjakan. Kami berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam belenggu dosa. Mari Tuhan lepaskan, bebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini masih menghadapi pandemi. Mari Tuhan, berikan belas kasihan Tuhan, pulihkan bangsa kami. Dan kerinduan kami mohon belas kasihan Tuhan kiranya pandemi global segera berakhir. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudaraku, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati melalui firman Tuhan. Mari saudara kita tetap semangat di dalam Tuhan, jangan berputus asa, tetap berdoa, bersukacita senantiasa sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.